Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi 12 Desember 2021. Menjelang Nataru atau Natal Tahun Baru, beberapa tempat wisata nampaknya sudah siap-siap. Cuma hanya perlu kewaspadaan di mana gelombang tinggi di pantai nampaknya masih belum berakhir. Dan baru saja Bang Kumis menerima satu informasi laka laut seorang wisatawan, tetapi mungkin lebih jelasnya lagi akan kami hubungi Kang Randy, salah satu tim balawista dari Kabupaten Lebak. Selamat malam Kang Randy. Selamat malam Bang Kumis. Gimana kabarnya Pantai Selatan? Alhamdulillah, Pantai Selatan memang untuk saat ini dari ketinggian ombak mulai naik, memang itu daripada hal biasa ya. Kalau di sini bisa dibilang seperti aerob gitu, ombak tahunan lah istilahnya gitu. Apalagi sekarang udah mulai musim barat, jadi sangat berbahaya sekali untuk khususnya para wisatawan yang berlibur ke Pantai Sawarna gitu. Justru Bang Kumis menghubungi Kang Randy ini, Bang Kumis mendapat satu kiriman video ya, yang menandakan di situ ada insiden atau kecelakaan laut salah satu wisatawan itu. Nah, kami lihat Bang Randy di situ ada sebagai balawista. Kang, bisa menceritakan nggak sih Kang bagaimana sampai itu terjadi? Kronologisnya bagaimana sih Kang? Oke, sedikit penyampaian tentang kronologis kejadian laka laut pada hari Minggu tanggal 12 bulan Desember 2021. Itu dengan rombongan 10 orang wisatawan dari Bogor, asal Bogor. Mereka berangkat dari kediaman rumahnya itu sekitar jam 1 dini hari. Dan kitanya nyampe ke Pantai Sawarna pukul 5.30. Kemudian mereka dengan rombongannya itu salah satu tempat nginep di satu tempat penginapan di Pantai Sawarna khususnya. Dan di pukul 7.30, setengah 8 pagi, mereka dengan rombongan yang 10 orang itu bermain ke Pantai Ciantir, kawasan wisata Sawarna, dengan bermain air di tempat yang sangat berbahaya sekali, khususnya di area rawan, di area arus yang benar-benar kita hindari untuk para wisatawan ketika berenang di area tersebut gitu. Dengan sebelum kejadian itu sudah beberapa kali dikasih himbauan dengan para petugas kita, lifeguard Sawarna khususnya, karena di area tersebut tidak diperbolehkan untuk berenang sama sekali. Hanya saja jawabannya dengan iya, dan si wisatawan tersebut ketika selesai dikasih arahan dengan beberapa arahan-arahan penyampaian dari teman lifeguard, ternyata wisatawan itu masih ngeyel gitu kan. Nah, dengan lengahnya beberapa waktu kemudian, itu dengan rombongan tersebut masih bermain di area tersebut di sekitaran warna bendera merah ya, bendera merah. Tidak lama kemudian itu mungkin sekiranya jam 8 pagi, dengan secara tiba-tiba terseret arus dengan sebelumnya ada ombak besar yang menerjang mereka. Cuma salah satu korban tersebut itu terseret arus ke tengah sehingga jauh sekali dari titik bendera merah tersebut, kurang lebih sekitar 50 meter dari bibir pantai ke tengah. Dan dengan sigap para petugas yang lainnya itu berada di posko pemantauan sebelumnya kurang lebih 500 meter dengan jarak jangkau sangat jauh sekali itu Bang. Dengan sigap teman-teman bergegas lari ke lokasi tersebut, dan sesampainya di tempat bendera merah, semua kita dengan teman-teman itu langsung melakukan penyelamatan
dengan jarak tempuh 50 meter itu sangat sudah jauh sekali. Dan sebetulnya kita juga dengan sedikit ada putus harapan, namun Tuhan berkehendak lain. Ternyata si korban masih terlihat gitu kan, masih berambang di permukaan air setelah beberapa kali tergulung ombak gitu. Namun akhirnya dapat kita evakuasi korban tersebut dengan waktu 10 menit, 5 sampai 10 menit. Alhamdulillah dengan tim penyelamat kita, tim Balawista itu tim lifeguard, semua bisa terantisipasi. Sehingga korban datang ke pinggir masih sehat walafiat sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, untuk setelah peristiwa tersebut terjadi, Bung, kondisi di pantai sendiri apakah memang sudah ramai atau memang saat ini masih kondisi sepi sih, Bung? Kalau posisi pantai memang sedang ramai dikarenakan sedang waktu weekend, karena pengunjung banyaknya setiap weekend itu kurang lebih 3.000 wisatawan yang berwisata ke Pantai Sawarna ya. Alhamdulillah gitu, sampai sekarang masih banyak sekali wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Sawarna. Saran-saran apa nih buat para wisatawan? Ini soalnya mau menjelang Nataru, pasti Sawarna sendiri akan kebanjiran tamu-tamu dari luar Banten sendiri, Bung. Saran-sarannya apa agar mereka selamat dan istilahnya menikmati tahun barunya dengan gembira gitu loh, Bung? Salah satunya bisa mengikuti daripada arahan-arahan ataupun himbauan dari para petugas pantai, dari lifeguard tentang ya rambu-rambu yang harus diketahui adalah salah satunya rambu-rambu, kedua adalah himbauan agar semua aktivitas wisatawan itu ketika berada di pantai itu berjalan dengan lancar, khususnya dengan keselamatannya mereka sendiri. Ya, karena kami sebagai petugas itu akan betul-betul sepenuhnya bertanggung jawab ketika banyak wisatawan yang beraktivitas di pantai gitu, khususnya ya di wisata pantai. Jadi ketika banyak wisatawan, untuk yang lebih keselamatannya terjamin itu salah satunya mengikuti himbauan dari para petugas lifeguard. Kedua, mengindahkan himbauan ataupun ketika kita memberikan arahan terhadap wisatawan itu, wisatawan harus bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan sesuai SOP yang sudah diaplikasikan di organisasi tersebut atau di organisasi Balawista Lifeguard ya. Nah, persiapan Balawista Lebak sendiri apa saja yang dipersiapkan untuk menjelang tahun baru ini? Oke, untuk mempersiapkan khususnya dari mental kesehatan, khususnya nih untuk dari tim, karena posisi jelang Natal tahun baru itu akan sangat membludak sekali wisatawan itu ketika banyak yang berkunjung ke pantai khususnya, karena memang sekarang itu melihat kemarin sudah mau ada level 3 katanya penutupan ya waktu tahun baru sekarang gitu. Tapi setelah itu kita dapat informasi lagi ternyata dibatalkan gitu kan. Akhirnya makanya dengan kesiapsiagaan kita di sini khususnya di Pantai Sawarna, kita ada 25 personil balawista yang akan kita kerahkan ketika ditugaskan saat Natal tahun baru nanti. Coba untuk Pantai Lebak di sana khusus Sawarna dan sekitarnya itu sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh warga yang mau menikmati deburan indahnya ombak Sawarna gitu loh? Ya, untuk para wisatawan nih yang bisa berkunjung ke Pantai Sawarna itu dengan membayar tiket masuk sangat murah sekali ya, dengan cukup membayar 5.000 per orang tiket masuknya sangat murah sekali dan bisa menikmati semua keindahan alam di Pantai Sawarna. Salah satunya adalah ikonnya Pantai Sawarna itu konsep besar adalah Tanjung Layar. Kedua adalah Pantai Ciantir, dan ketiga Pantai Legon Pari. Itu sangat sekali alami banget tempatnya, pokoknya nggak bakalan nyesel dah ketika udah masuk ke wisata Pantai Sawarna. Nah, Bung, di saat PPKM ini kan masih berlakukan. Untuk para tamu sendiri sebenarnya tadi di samping memang gratis sudah umum lah.
bahwa itu harus kewajiban. Untuk masalah COVID-19 sendiri yang diberlakukan apa aja? Karena banyak yang nanya, Bang, kalau masuk ke Sawarna apakah harus memakai kartu vaksin atau swab gitu loh? Untuk itu ada nggak, Bung? Ada. Kalau untuk di Sawarna itu sendiri, kita di tiket masuk sudah dipersiapkan seperti halnya cek suhu. Jadi salah satunya memang dari surat vaksin harus sudah tercantum ya di situ. Sebelum masuk ke wisata Pantai Sawarna ini, kita pasti dimintai keterangan apakah sudah vaksin, apa belum gitu. Karena memang ini sangat sekali berkaitan dengan pemerintah yang sudah diaplikasikan terkait tentang COVID-19 ini gitu ya. Karena memang dibukanya wisata ini tahun baru itu kita harus sesuai mengikuti protokol kesehatan ya. Prokes adalah salah satunya dengan wajib masker begitu. Setuju banget. Bang Kumis pun sering untuk menghimbau dan mengajak warga Banten ini agar terus mengikuti vaksin, agar bukan buat kita sendiri tetapi buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Oke, terima kasih Bung Rendi informasinya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk para pecinta alam, khususnya ombak Sawarna. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rendi. Sampai jumpa nanti. Waalaikumsalam Bang. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual, dan terpercaya.